Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Oktavianti, NPM 184110999 dari kelas manajemen 18F. Saya di sini akan mencoba menjelaskan tentang aktivitas MSDM atau manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu ada aktivitas MSDM, yaitu suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer atau tenaga kerja yang dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai suatu tujuan. Lalu di sini ada yang pertama, dalam aktivitas MSDM itu perencana atau analisis MSDM. Aktivitas perencana ini dilakukan untuk mengantisipasi kekuatan yang akan mempengaruhi pasokan dan permintaan pada tenaga kerja. Sedangkan aktivitas analisis dan penilaian selektif SDM juga perlu dilakukan sebagai bagian dari menjaga daya saing organisasi. Yang kedua, ada kesetaraan kesempatan kerja, yaitu perencana SDM harus memastikan tenaga kerja yang bervariasi untuk memenuhi jumlah tenaga kerja yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ada perekrutan SDM berguna untuk menyediakan pasokan tenaga kerja yang cukup dan memenuhi kebutuhan organisasi. Kemudian yang keempat ada pengembangan SDM. Pengembangan SDM itu pekerjaan pasti akan berevolusi atau berubah. Karena itu kita tuh diperlukan pelatihan atau tanggapan pada perubahan teknologi dan menyiapkan organisasi agar bisa menghadapi tantangan ke depannya. Yang kelima itu ada kompensasi. Kompensasi merupakan perusahaan harus mengembangkan dan selalu memperbaiki sistem upah dan gaji, seperti perbanyak pembagian keuntungan dan penghargaan atas produktivitas tenaga kerja. Yang keenam ada kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Keselamatan kerja itu terfokus dapat mengurangi dan menghapus kecelakaan kerja. Dalam kesehatan itu ada yang timbul dalam lingkungan kerja, seperti kayak berbahayanya resiko terkena bahan kimia atau teknologi baru. Itu termasuk pada kesehatan yang bisa terjadi pada karyawan atau tenaga kerja. Lalu keamanan, pada keamanan tempat kerja itu juga penting, karena kekerasan itu nggak sering terjadi di dunia kerja juga, bukan hanya di luar tapi di dunia kerja juga sering terjadi kekerasan. Yang ketujuh itu ada hubungan tenaga kerja dan manajemen. Hak-hak tenaga kerja harus diperhatikan, tidak peduli apakah ada atau tidak serikat tenaga kerjanya. Komunikasi dan pembaruan kebijakan pada SDM sangat penting untuk dikembangkan sehingga manajer dan tenaga kerja tahu apa yang diharapkan dari masing-masing mereka. Yang terakhir itu ada pemutus kerja. Adanya suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antar pekerja dan perusahaan, seperti peraturan undang-undang, keinginan perusahaan, keinginan karyawan, pensiun, kematian atau meninggal dunia, dan kontak kerja berakhir. Sekian dari presentasi saya atau penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.